Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tentang mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yakrahuhu. Sebagai pengantar untuk kelanjutan ini, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada hambanya. Jadi Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar itu menulis kitab Allahu yuhaddisu ibadahu an nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang dirinya kepada hambanya, sehingga ada ulama mengatakan kita mengenal Allah itu karena Allah mengenalkan dirinya. Bila Allah tidak mengenalkan dirinya, maka kita tidak mungkin mengenal Allah itu. Maka lalu kemudian Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar itu mengumpulkan ada sekitar 51 ayat yang berkaitan dengan apa yang kemudian Allah mengenalkan dirinya itu. Misalnya di surat Al-Fatihah, di situ di ayat pertama disebutkan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu yang mengatur alam ini. Allah yang menciptakan, mengatur alam ini Allah. Kita juga mengenal akhirnya ketika Allah menyebutkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah kepada semua makhluknya sayang. Semuanya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, makhluk-makhluk melata pun Allah yang menanggung itu semua. Allah sayang kepada seluruh makhluk yang ada, tidak membedakan apapun. Lalu kemudian kita paham bahwa Ar-Rahim, Allah itu kemudian memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja nanti di akhirat. Kita juga mengetahui Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah. Di surat Al-Ikhlas misalnya kita juga tahu Allah mengenalkan dirinya, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita tahu dari Allah tentang siapa Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Jadi ada banyak yang kemudian beliau sampaikan sesuai dengan apa yang diberitakan Allah tentang dirinya. Beliau kumpulkan dalam kitab Allah yuhaddisu ibadahu an nafsihi. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga menulis Wallah, itu berbicara tentang Allah, mengenalkan dirinya, apa yang ada pada Allah itu. Dan kita tahu akhirnya Allah seperti itu. Nah, juga salah satunya diantaranya Allah mengenalkan dirinya, misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, itu rentetan dari ayat tentang puasa Ramadan. Nah, di ayat 186-nya ini berbicara, jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Jadi Allah yang kemudian mengabari, Allah itu dekat dengan kita.
Bahkan di ayat lain disebutkan jauh lebih dekat dari urat leher kita. Artinya titik lain itu dekat sekali Allah. Dan bila kamu berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Sehingga kalau asbabun nuzul ayat ini menurut Abu Musa al-Asy'ari, itu riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah pernah berjalan dengan para sahabat, dan ketika berjalan ada tanjakan gitu, lalu kemudian mereka bertakbir, bertahlil, tapi agak keras gitu, agak keras. Jadi Allahu Akbar gitu. Yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mereka bersuara keras. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kamu sedang memohon, kamu sedang memuji zat yang tidak tuli dan ada. Jadi maka kemudian berdoa, berzikir pada Allah dengan tadarru' wa khufyah, dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Jadi kalau memohon kepada Allah, minta itu dengan suara yang lembut, dengan suara yang kemudian penuh kesahduan pada dirimu sendiri. Jangan menyiksa dirimu seperti itu, kata Rasulullah. Sehingga memberikan gambaran salah satu adab di dalam berdoa itu adalah dengan suara yang rendah, suara yang lirih gitu kan. Lalu banyak adab-adab yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka berdoa, mendekat, melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada intinya kita mengenal Allah itu karena Allah sendiri yang kemudian mengenalkan dirinya. Jauh lebih itu Bapak dan Ibu bisa nanti mungkin lebih mendalami tentang hal itu atau kitab itu, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya, sehingga jauh lebih bagus kemudian hubungan kita karena kita mengenal Allah seperti Allah berbicara tentang dirinya kepada hambanya. Nah, di antara yang kemudian disukai oleh Nabi dan Rasulullah SAW juga ridho tentang itu adalah sholat. Nah, karena kita kaitannya dengan bulan Rajab, ini sebenarnya adalah hal-hal yang umum ya, tetapi untuk menguatkan kita lagi. Jadi Rasulullah SAW itu suka, paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat. Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wati waju'ila qurratu aini fis sholat. Di antara dunia kalian yang aku dibuat mencintainya adalah wanita, wewangian, dan keteduhan mata hatiku, kebahagiaanku dijadikan di dalam sholat. Itu di Sahih Al-Jami' As-Shaghir juga disebutkan, itu hadis nomor 3124. Jadi sholat itu dijadikan salah satu hal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, dan bahkan menyebutkan keteduhan mata hati beliau atau kebahagiaan beliau dijadikan di dalamnya, karena salat itu adalah rukun Islam yang kedua di antara 5 rukun Islam, tiang agama, inti amalan-amalan ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Jadi ada model komunikasi yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah menyebutkan bahwa itu adalah salat, dan Rasulullah sangat suka dengan salat itu. Kita juga memahami hadis Rasulullah SAW yang nanti pertama kali akan dihisab di akhirat itu adalah salat, hak Allah kepada hambanya itu. Salat yang kemudian nanti akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawu, fa
yukammala biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Sungguh amalan pertama yang dengannya seorang hamba dihisab pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik maka beruntung dan selamatlah dia, dan apabila salatnya rusak maka rugilah dia. Jika ada satu kekurangan dari salat fardunya, Rabb Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat-salat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardunya. Kemudian seluruh amal dihisab seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hadis yang sudah masyhur dan kita sudah mengetahui semua tentang itu. Betapa Allah sayang kepada hambanya, kepada umatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai pun salatnya ada banyak yang tidak sempurna, lalu Allah menyuruh malaikatnya, coba cek, coba lihat bagaimana salat-salat sunnah dia, sehingga salat sunnah yang mengiringi salat wajib dan salat-salat sunnah yang lain itu semata-mata pertama adalah untuk menyempurnakan salat wajib yang mungkin masih ada yang kurang sempurna, atau lalu kemudian kalau sudah bagus maka itu untuk meningkatkan derajat atau menambah pahala kita dengan salat-salat sunnah itu. Tetapi ada yang menarik, mungkin agak dalam detail yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam Al-Wabilus Sayyibnya itu, tentang 5 kedudukan, 5 posisi orang yang salat itu. Walaupun secara umum kalau Gus Baha itu menyatakan kita enteng-enteng saja dalam hal tertentu, maksudnya ketika kita sudah bisa sujud pada Allah itu sudah luar biasa, artinya tidak nakut-nakutin tentang sholat gitu kan. Orang itu sudah sholat itu sudah luar biasa. Tetapi bagi kita kemudian, orang yang kemudian terus belajar, maka tentu apa yang ditulis oleh para ulama itu berdasarkan hasil ijtihadnya, dengan mengambil banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi tentang persoalan sholat seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim juga menjadi perhatian kita. Misalnya beliau menyebutkan 5 posisi kedudukan seorang hamba ketika melaksanakan sholat. Beliau mendasarkan pertama tentang wudhu, ya wudhunya, lalu kemudian syarat-syarat sholatnya, lalu kemudian waktu-waktu sholat yang dia pilih, ya, bisa di awal, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Lalu kemudian dia memperhatikan rukun-rukun sholatnya, dia memperhatikan kehusuannya dan memperhatikan khudu'nya juga. Nah, dari 5 hal ini yang dijadikan dasar oleh beliau, yaitu tentang wudhu, tentang syarat-syarat sholat, tentang waktu-waktu sholat, lalu tentang rukun-rukun sholat, khusyuk dan khudu'nya itu, beliau menyebutkan 5 posisi seorang hamba dalam sholat. Yang pertama adalah mu'aqqabun, orang yang sholat tapi akan disiksa nanti, dihukum. Nah ini kan tidak enak bahasanya begitu, tapi itu didasarkan pada Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka orang yang sholat itu. Sehingga kalau dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraatul Quran itu tidak boleh kita berhenti membaca sampai di fawailul lil musallin. Seandainya kita biasanya membagi surat itu dibagi dalam 2 rakaat misalnya, karena berhenti celaka orang yang sholat. Jadi itu tidak enak dakwah seperti itu. Nah, kenapa orang yang sholat celaka? Karena beliau sebutkan wudhunya sembarangan, ya pokoknya wudhu wes, tidak isbak, wudhunya aja tidak isbak, syarat-syarat sholatnya tidak diperhatikan, wes pokoknya tidak memperhatikan tempatnya, kesucian pakaiannya dan sebagainya. Dia tidak terlalu memperhatikan itu. Waktunya sering molor-molor, sering hampir di akhir-akhir waktu sholat. Juga rukun-rukunnya tidak diperhatikan, khusyuk juga tidak ada. Nah ini model orang yang seperti inilah yang kemudian
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi model orang salat seperti ini adalah muaqqabun. Nah, yang kedua, ada orang salat dia wuduknya sudah isbat, wuduk sudah bagus, lalu syarat-syaratnya dia penuhi dengan baik, lalu kemudian waktunya dia suka juga di awal, lalu kemudian rukun-rukun salat dia lakukan dengan baik, lalu kemudian semua batasan-batasan tentang salat dia lakukan. Tapi orang ini tidak khusyuk, tidak suka khusyuk, jarang khusyuk, tapi dia penuhi yang lain, maka itu adalah muhasab. Muhasab itu salatnya nanti akan dihisab, itu salatnya akan diperhitungkan oleh Allah, salatnya akan dirinci, dihisab, dihitung, diperhitungkan. Sehingga dalam hadis itu disebutkan ketika tidak muncul kehusuan itu, maka ada orang-orang yang salat itu diterima salatnya 1/10-nya saja, 1/9-nya, 1/8, 1/7, 1/6, lalu kemudian disebutkan itu 1/5 dan setengah dari salatnya. Jadi salatnya itu diterima paling banter sampai setengah saja. Dari apa yang dia lakukan sudah bagus, tapi kemudian nilai khusyuknya itu tidak ada, sedikit sekali. Itu muhasab, itu nanti diperhitungkan salatnya. Yang ketiga itu adalah orang yang melakukan salat, syarat-syaratnya sudah dia lakukan, wuduknya sudah isbat, dia sempurnakan wuduk dengan baik, semuanya dilakukan dengan baik, rukun-rukun salat dia lakukan, dan dia khusyuk, maka ini tingkatan salat orang seperti ini adalah mukaffarun anhu. Salatnya akan menghapus dosa-dosa dia, salatnya akan menghapus dosa-dosa dia. Dan itulah yang sesuai dengan hadis Nabi yang as-salawatul khamsu, ya, itu yang kemudian salat 5 waktu itu yang akan menjadi takfir, menghapus dosa-dosa dia selama tidak melakukan dosa besar. Artinya ketika salatnya itu sudah wuduknya isbat, syarat-syaratnya sudah dipenuhi semuanya, rukun-rukun salatnya sudah bagus, dan dia khusyuk, dia pada tingkatan mukaffarun. Salatnya betul-betul bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Yang Rasulullah SAW gambarkan, bagaimana pendapat kamu dengan orang yang kemudian sholat di rumahnya ada sungai di depannya, dan lalu kemudian dia mandi di depan sungai itu selama 5 kali, tentu akan bersih. Dalam bahasa kita yang real, mandi ini cuma 2 kali tapi sudah bagus. Bagaimana kalau mandi sampai 5 kali? Itu bagus, dibersihkan. Jadi sholatnya itu pada titik kemudian betul-betul bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, ini yang luar biasa disebutkan oleh beliau. Kemudian yang keempat itu, beliau menyebut bahwa di samping yang 3 hal itu, ya, sampai pada titik khusyuk, orang ini juga khudu, ya. Jadi kalau khudu itu gerakan-gerakannya itu sudah murni sholat, ya. Jadi kalau khusyuk itu hati, pikiran dan pandangannya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya itu sholat, Allah melihat kita. Selama kita tidak iltifat, maka Allah melihat kita. Selama tidak iltifat itu ada 2 maknanya. Iltifat itu berpaling itu pandangannya maupun hatinya. Jadi ketika pandangannya sudah berpaling atau kemudian hatinya sudah berpaling ketika sholat, maka dia iltifat. Jadi Allah akan terus melihat hambanya, dan kita dilihat oleh Allah selama hamba itu ketika sholat itu tidak iltifat. Iltifat itu berpaling, hatinya berpaling karena memikirkan yang lain, pikirannya pada yang lain, atau pandangannya sudah kemudian pindah, tidak lagi pada sholat, maka itu namanya iltifat. Selama hamba itu tidak iltifat, Allah melihat. Jadi itu namanya khudu. Dia selain khusyuk, dia juga semua gerakannya memang gerakan sholat, sudah tidak ada yang lain. Saat dia sholat betul-betul khusyuk, di samping khusyuk adalah khudu, seluruh gerakannya adalah gerakan sholat saja.
dan yang itu kemudian disebut musaf. Tidak hanya diampuni dosa-dosa orang ini ketika melakukan sholat itu, tapi dia juga diberi pahala, diberi ganjaran, ya. Tidak hanya sekedar menghapus dosa-dosanya, tapi juga diberi pahala. Orang yang sudah pada titik ini musaf. Sedangkan titik kelima itu yang beliau sebut itu adalah muqarrabun, ya. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah karena dia melakukan sholat itu dengan keajekan dengan yang dia lakukan, sampai pada khusyuknya, dan khusyuknya itu sudah ajek. Dia adalah orang yang pada titik Allah sudah dekat dengan dia. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam memahami hamba dengan Allah dalam konteks sholat itu. Kita bisa nanti bercermin di posisi mana ya. Mungkin kita bahasanya bergerak di 1, 2, mau ketiga bergerak lagi ke 2, turun lagi, fluktuatif seperti itu. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana cerita dari sahabat yang luar biasa itu. Makanya menjadi generasi terbaik itu karena memang para sahabat itu luar biasa. Jadi kalau cerita Umar bin Khattab saja, terlambat sholat asar hanya gara-gara kemudian mampir ke kebunnya, hanya terlambat itu. Lalu kemudian itu gara-gara dunia seperti itu, lalu kebunnya dihibahkan, diwakafkan. Kalau kita tidak mikir sampai segitu. Kalau para sahabat itu ada yang telat sholat subuh saja gara-gara perang, atau kemudian pada saat sholat asar ada yang kemudian terlepas hampir maghrib, itu saja sudah marah kepada orang kafir gara-gara perang itu. Bukan masalah jihadnya, karena jihad itu adalah amal utama, tapi karena terlambatnya itu segitunya. Nah, ini yang kemudian menjadi cerminan, sehingga kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amal pertama yang nanti akan dihisab itu sholat, dan itu punya pengaruh kepada amalan yang lain, maka tentu justru bagi kita sebagai umatnya juga harus berpikir jauh lebih dahsyat, harusnya seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sekedar kita mengingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika bercerita tentang beliau saat Isra Mi'raj itu, dan bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk melaksanakan sholat itu. Summa furidat alayya as-salawatu khamsina salat kulla yaum. Jadi perintah salat itu sebenarnya salat 50 kali setiap hari diwajibkan kepada aku. Nah, saat Rasulullah SAW kembali, lalu di jalan itu ketemu dengan Nabi Musa, faqala bima umirta, qala umirtu bi khamsina salat kulla yaum, qala inna ummataka la tastati'una khamsina salatan kulla yaum. Jadi ketika ketemu dengan Nabi Musa itu, Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu itu. Mintalah sama Allah untuk dikurangi. Dan Rasulullah singkatnya minta kepada Allah. Berlangsung beberapa kali sampai kemudian perintah Allah itu, faraja'tu fa umirtu bi khamsi salawatin kulla yaum. Akhirnya Allah kemudian memberikan tinggal 5 waktu saja, tinggal 5 waktu saja. Faraja'tu ila Musa faqala bima umirta, qultu umirtu bi khamsi salawatin kulla yaum, qala inna ummataka la tastati khamsa salawatin kulla yaum wa inni qad jarrabtun nas qablaka wa alatu Bani Israel asyaddal mu'alajah. Jadi Nabi Musa menyuruh lagi ketika sudah 5 waktu, tawar lagi sama Allah, minta lagi sama Allah, karena aku sudah tahu bagaimana dulu aku punya umat seperti Bani Israel itu tidak kuat, padahal mereka itu sudah sungguh-sungguh.
Ada yang sungguh-sungguh seperti itu, tidak kuat masih. Tetapi kemudian Rasulullah mengucapkan, qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu walakinni arda wa usallim. Aku sudah meminta Tuhanku beberapa kali. Jadi Rasulullah itu bolak-balik itu, aku sudah meminta kepada Allah, aku malu kata Rasulullah. Qala falamma jawaztu nada munadin amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Ketika aku sudah berulang kali meminta keringanan kepada Rabbku hingga aku merasa malu, aku ridho sekarang dan menerima salat 5 waktu itu. Saat aku berlalu menyerukan, aku telah memperlakukan kewajibanku dan aku telah memberi keringanan untuk hamba-hambaku. Nah, jadi kalau salat 50 waktu itu dalam sehari itu setara dengan 3 kali waktu kita ini setiap jam. Setara dengan 3 kali setiap jam. Jadi setelah dikurangi beberapa jam untuk tidur, nah ketika ada yang mengatakan misalnya manusia itu kalau terus beribadah sepanjang hari seumur hidup dengan salat itu gimana ya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jika ada yang mengatakan lantas bagaimana, kapan orang itu bekerja untuk mencari rezeki, memberi makan untuk diri sendiri dan keluarganya? Kalau salat itu 50 waktu, maka jawabnya Allah Ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyutaimun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak mengendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi kalau kira-kira 50 waktu itu sholat, ya memang kita diciptakan untuk ibadah. Lalu kapan untuk cari rezeki dan sebagainya itu? Maka jawab Allah yang akan memberikan, karena kita cuma disuruh untuk beribadah saja. Ini luar biasanya ketika kita mengingat tentang bagaimana perintah salat itu sebenarnya, yang pada akhirnya jumlah salatnya menjadi 5 kali, dan tetap dahsyatnya itu tetap ternyata 50 kali dalam pahalanya. Jadi karena kebaikan setiap salat itu dibalas 10 kali lipat, maka nilainya sama dengan tetap 50 kali salat itu. Rasulullah SAW bersabda ketika meminta kepada Allah, ya Rabb, inna ummati du'afa'u ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa absaruhum wa abdanuhum fahaffif anna. Faqala al-jabbar ya Muhammad, qala labbaik wa sa'daik, qala innahu la yubaddilul qawlu ladayya kama faradtuhu alayka fi ummil kitab, qala fa kullu hasanatin bi asri amsalha fa hiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun alaik. Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, sungguh umatku itu lemah fisiknya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya dan badannya lemah, maka berilah kami keringanan ya Allah. Zat yang maha perkasa berfirman kemudian, wahai Muhammad, sungguh ketetapan yang ada padaku tidaklah berubah sebagaimana yang telah aku wajibkan kepadamu di dalam induk kitab Lauhul Mahfuz itu. Dia berfirman, setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sepertinya. Kewajiban salat itu 50 kali di dalam induk kitab Lauhul Mahfuz, dan salat itu 5 kali yang diwajibkan kepadamu. Ada di riwayat lain itu dengan disebutkan, ya Muhammad, innahunna khamsu salawati kulli yaumin wa lailatin likulli salatin asrun
fadzalika khamsuna shalah. Wahai Muhammad, itulah 5 salat dalam sehari semalam. Setiap salat nilainya 10. Itulah 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Jadi berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian akhirnya mewajibkan 5 waktu dalam salat itu, Allah tidak mengurangi nilai pahalanya umatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat 5 waktu itu, karena sudah tercatat di induk kitab di Lauhul Mahfuz bahwa setiap salat itu nilainya 10 kali lipat, jadi tetap 50. Maka dari itu orang yang benar-benar celaka itu adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi meski sudah diringankan saja masih kemudian misalnya ditinggalkan, maka itu adalah orang yang celaka. Maka tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza itanabil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa-dosa kesalahan diantaranya apabila dosa-dosa besar kemudian dijauhi. Nah, ini juga disebutkan misalnya apa tanda salat seseorang diterima itu. Tanda salat seseorang itu diterima menurut Imam Al-Ghazali dalam hariannya itu, salat subuhnya diterima oleh Allah, dia tidak melakukan dosa dan kesalahan itu sampai waktu duhur. Salat duhurnya diterima oleh Allah kalau dia tidak melakukan dosa sampai waktu asar. Tanda diterimanya salat asar, dia tidak melakukan dosa sampai maghrib. Tanda salat maghribnya diterima itu, dia tidak melakukan dosa sampai isya. Dan tanda salat isya itu diterima oleh Allah, dia tidak melakukan dosa sampai waktu subuh, kata Imam Al-Ghazali. Maka lalu kemudian di dalam hadis itu disebutkan misalnya, siapa yang sholat isya berjamaah maka nilainya seolah-olah setengah malam itu dia melakukan sholat kepada Allah, besar sekali. Dan kalau dilanjutkan subuhnya berjamaah, maka Allah menilai selama semalam suntuk dia melakukan sholat kepada Allah. Jadi yaitu subuh kita diterima sampai duhur kita tidak melakukan dosa, duhur kita diterima sampai asar kita tidak melakukan dosa. Itu menurut pendapat dari Imam Al-Ghazali. Nah, sebagai tambahan saja buat kita Bapak dan Ibu, yang disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat yang dikerjakan secara rutin, walaupun itu tidak banyak. Karena secara umum berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Di samping kita sudah melakukan salat wajib, maka lakukanlah salat yang kemudian kita rutin, tidak pernah kita bosan, terus saja, terus kita lakukan walaupun itu tidak banyak. Jangan kemudian berlebih-lebihan salat terus lalu kemudian ambo tak apa jeng pas mari itu pas selesai itu. Jangan seperti itu. Jadi bahasanya itu adalah teruslah melakukan amal yang kemudian kita tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, walaupun itu kemudian sedikit. Rasulullah SAW juga suka mengerjakan sholat di mana saja, sehingga itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, bahwa di mana saja bumi itu dijadikan masjid. Wa ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adraktu shalah falyusalli. Bumi ini dijadikan masjid dan suci untukku. Ini kelebihan dari Rasulullah. Salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, bumi dijadikan masjid dan suci untukku. Maka siapapun lelaki dari umatku yang salat menjumpainya, hendaklah dia mengerjakan salat, lakukan salat, karena semua tempat itu kemudian dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dalam fikih itu untuk sholat itu tidak boleh di kamar mandi atau tempat yang kotor atau tempat-tempat yang kemudian
tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi secara umum di mana saja ini adalah pemberian kelebihan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi SAW menyukai salat sunnah di rumah, kecuali salat sunnah seperti tahiyatul masjid. Secara umum Rasulullah SAW menyukai salat sunnah di rumah. Ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Apakah kamu tidak melihat rumahku, kata Rasulullah, betapa dekatnya dia dengan masjid. Sungguh bahwa aku salat di rumahku itu lebih aku sukai daripada aku salat di masjid, kecuali salat fardu atau salat wajib. Jadi Rasulullah SAW itu suka mengerjakan salat sunnah di rumah, kecuali salat yang 5 waktu. Beliau mengerjakannya di masjid. Inilah yang Nabi sunnahkan untuk umat beliau. Beliau bersabda, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salat salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Maka salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya salat paling utama itu adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Di dalam riwayat lain disebutkan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattahiduha qubura. Jadikanlah sebagian dari salat kalian dikerjakan di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jadi salat-salat sunnah itu Rasulullah senang lakukan di rumah, sampai kemudian beliau memberikan perumpamaan, masalul baitil ladzi yudhkarullah fi wal bait alladzi la yudhkarullah fi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah disebut-sebut dan rumah yang di dalamnya Allah tidak disebut-sebut seperti orang hidup dan orang mati. Rasulullah SAW juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sungguh setan itu menjauhi rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW juga bersabda, salatul mar'i fi baiti afdalu min salati fi masjidi hada illal maktubah. Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya di masjidku, kecuali salat yang diwajibkan. Ada ulama yang menyebutkan karena dengan salat di rumah itu di samping keutamaan tadi itu adalah juga agar terhindar dari riya. Jadi kelihatan syiarnya itu yang wajib saja, seperti itu. Tetapi jangan kemudian hadis ini dipakai untuk orang-orang yang kemudian salat wajibnya malah di rumah itu. Apa buat ada apa jangan? Tempeng ria, engkau tidak lah bengkopai. Itu salah ini. Itu kesalahan terbesar karena memahami tidak membedakan antara salat fardu dan salat sunnah itu. Jadi Nabi itu suka salat di rumah memang, tapi itu bukan yang wajib. Untuk yang wajib tetap di masjid. Rasulullah SAW suka pada salat 2 rakaat yang lebih disukai daripada dunia, dan itu kita sudah pahami bersama. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik pada keadaan mukim maupun juga safar. Itu tidak pernah ditinggalkan untuk salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Terakhir saya sampaikan di sini juga, Nabi SAW suka mengerjakan 4 rakaat nafilah sebelum zuhur secara rutin. Jadi sebelum zuhur itu beliau melaksanakan salat sunnahnya 4 rakaat. Man shalla qabla dhuhri arba'an harramahullahu 'alan nar. Luar biasa. Siapa yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Allah mengharamkannya baginya neraka. Jadi tekstual sabda ini menunjukkan bahwa pengharaman bagi neraka ini adalah
didapati oleh orang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Akan tetapi riwayat lain menyebutkan dengan lafaz barang siapa menjaga. Jadi man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba' ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya dia haram baginya neraka. Jadi saya sering menyampaikan itu. Jadi rahasia-rahasia salat itu salah satu diantaranya adalah kalau semua punya keutamaan, semuanya punya keutamaan. Subuh yang luar biasa, lebih baik dari dunia dan isinya. Asar yang punya rahasia luar biasa, yang kalau tidak sampai salat asar berjamaah itu seperti kehilangan keluarganya dan seluruh hartanya. Lalu kemudian isya tadi sudah disebutkan, punya nilai yang luar biasa. Kalau salat paling ringan itu adalah maghrib. Paling ringan itu adalah salat maghrib. Maka kalau sampai maghrib saja tidak berjamaah itu keterlaluan dalam kondisi normal. Keterlaluan paling mudahnya dan paling punya kesempatan untuk intidarus shalah itu adalah maghrib ke isya. Bagaimana dengan duhur? Ternyata duhur itu banyak rakaatnya, 4 rakaat sebelumnya duhur saja 4 rakaat, habis duhur juga 4 rakaat. Itu luar biasa. Salah satu rahasia yang kemudian bisa hikmahnya diantaranya adalah waktu zuhur itu adalah waktu di mana kita sudah kehabisan oksigen dan darah otak kita, karena habis dibuat kerja, habis dibuat beraktivitas. Pagi ini kita beraktivitas, nanti zuhur sudah kehabisan, otak kita ini sudah kehabisan darah dan oksigen. Maka tidak ada cara yang jauh lebih bagus, dan itu penelitian dari Dr. Rema Deviri itu, yang Fidil Mauleri itu masuk Islam gara-gara model sujud itu, bahwa manusia itu butuh pasokan darah dan oksigen kepalanya itu, dan yang paling cepat untuk bisa menormalkan adalah posisi sujud. Dan ketika sudah waktunya siang duhur itu, kita sudah berada di posisi itu. Maka ini salah satu hikmahnya kemudian 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, sehingga saat zuhur itu kita lakukan itu, di samping akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu dikerjakan dengan rutin dari neraka, maka juga secara fisik otak kita saat itu akan kembali menjadi normal dan jauh lebih cepat untuk bisa menjadi orang yang lebih sehat secara fisiknya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di antaranya adalah Rasulullah SAW suka kepada salat, dan beliau selalu menunjukkan kebahagiaan ketika melakukan salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.